Jika bicara mengenai ponsel, mustahil mengesampingkan nama Nokia. Bagaimana tidak, Nokia adalah brand smartphone yang sangat laris di seluruh dunia sebelum adanya sistem operasi Android dan iOS. Nokia terkenal dengan produk mereka yang sangat bagus, build quality yang kokoh, desain yang menarik, dan fitur yang canggih pada masanya. Produk Nokia bermacam-macam, dari yang kaya fitur, handphone kuat, bahkan bentuk smartphone yang unik pun pernah mereka buat. Mungkin, malah terlihat aneh bagi sebagian orang melihat produk mereka. Ada yang berbentuk seperti kupat, ada yang berbentuk seperti game controller pada seri NG, ada yang bisa ditekuk ke samping, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ponsel yang tak lazim pada Nokia. Kenapa bisa begitu? Bayangkan saja, Nokia merajai dunia smartphone selama 1 dekade lebih. Namun, nama Nokia di akhir 1 dekade terakhir nampaknya sudah jarang terdengar. Mungkin, anak-anak zaman sekarang pun tak tahu mengenai merek tersebut. Sebab kini Nokia seolah bangkrut. Pada masanya, yakni awal tahun 2000, produk buatan mereka selalu yang terlaris di pasaran. Bahkan, perusahaan asal Finlandia itu digadang-gadang sebagai pelopor utama di bidang teknologi komunikasi. Namun, masa jaya Nokia tak berlangsung selamanya. Seiring munculnya para pesaing baru, penjualan mereka mulai menurun drastis, hingga membuat Nokia bangkrut. Puncaknya, pada dekade kedua tahun milenium, ketika Android mulai menjajah pasar, merek yang telah berdiri sejak 1865 itu perlahan kehabisan napas dan memecat banyak karyawannya. Sebelumnya, beredar kabar kegagalan Nokia di pasar ponsel merupakan kesalahan kolektif, yakni melibatkan para petinggi serta tim pemasaran yang dinilai kurang inovatif. Akan tetapi, dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, runtuhnya raksasa Eropa itu disebut-sebut merupakan kesalahan individu atau perseorangan. Kabarnya salah satu penyebab Nokia tumbang di tangan merek lain, ialah karena keputusan mereka lebih memilih Windows dibandingkan Android sebagai sistem operasi. Sebelumnya, Nokia juga telah membunuh sistem operasi ikonik milik mereka, yaitu Symbian OS pada 2011 silam. Sebenarnya Symbian bukan sistem operasi asli buatan Nokia. Namun, Nokia hampir mengakui seluruh saham Symbian OS. Produk Nokia terakhir dengan sistem operasi Symbian sebelum dilenyapkan adalah Nokia 808. Ponsel dengan fitur lengkap dan kamera yang sangat besar pada saat itu, yakni 41 megapiksel. Setelah Symbian mati, sebenarnya ada sistem operasi penerusnya, yakni MiGo. Namun belum berjalan lama, MiGo juga disuntik mati karena dianggap tidak mampu bersaing di pasaran. Akhirnya Nokia memilih Windows Phone sebagai sistem operasi smartphone mereka. Dalang dibalik keputusan tersebut ialah mantan CEO yang menjabat saat itu, yakni Stephen Elop. Buku berjudul Operation Elop membahas sepak terjang Elop ketika menjadi CEO Nokia. Buku yang ditulis jurnalis asal Finlandia ini menilai pemilihan Elop merupakan kesalahan besar. Dengan berbagai standar pengukuran, Elop adalah salah satu CEO terburuk atau memang paling buruk. Elop adalah orang yang salah untuk memimpin Nokia. Ada orang lain yang seharusnya bisa menyelamatkan bisnis ponsel Nokia, kata sang penulis buku, Pekka Nikanen dan Merina Salminen. Di buku itu juga dituliskan, sebenarnya runtuhnya perusahaan raksasa tersebut tidak murni karena kesalahan satu orang. Namun, jika mengamati strategi serta keputusan yang Elop ambil selama menjabat, agaknya tak ada yang pantas disalahkan selain dirinya. Buruknya performa Elop sebagai CEO Nokia bisa dilihat juga dari nilai perusahaan tersebut. Sehari sebelum Elop menjabat CEO, Nokia masih bernilai 29,5 miliar euro. 3 tahun Elop memimpin, nilai Nokia jatuh hingga menjadi 11 miliar euro. Angka yang terbilang drastis untuk kepemimpinan yang sedemikian singkat. Puncaknya,
Nokia dijual ke Microsoft dengan harga tergolong murah, yakni 5,4 miliar euro setelah mereka selalu gagal bersaing di pasar ponsel, utamanya smartphone. Padahal, jika saat itu mereka lebih memilih Android sebagai sistem operasi, bisa saja hal ini tak terjadi. Bagaimanapun juga, Nokia yang kini bangkrut sempat beberapa tahun memimpin pasar global kini harus kalah dari beberapa nama baru. Bahkan, seperti yang telah disinggung di awal, perusahaan asal China yang dulu sempat diragukan, perlahan mulai mencuri ceruk pasar yang ditinggalkan Nokia. Meski sudah kalah, namun kita tak bisa melupakan Nokia. Sebab pada masanya, membeli produk mereka merupakan mimpi banyak orang. Selain dibekali fitur canggih, ponsel Nokia punya tampilan ikonik yang mudah dikenali. Demikian ulasan kali ini. Buat kalian pecinta merek Nokia atau kurang lebih generasi 90-an, semoga video ini bermanfaat dan menjadi sedikit nostalgia dengan merek nyentrik ini. Jika kalian suka, klik tombol suka. Jika tidak suka, klik tombol tidak suka. Komen dan share ke temanmu apabila video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.